itu saya kan sering ke sini. Kenapa pohon ditebangi? Pohon kayu? Ya. Nggak ada gunanya Pak, nggak laku sekarang mah kayu teh. Nggak laku. Nah habis ditebangi itu kan jadi kering kerontang. Tapi ini saya lihat 2 tahun kemudian sudah berubah hijau karena ditanami buah-buahan. Sementara saya itu belum berurusan sama Bapak, bagi bibit itu bukan ke Bapak, tapi malah Bapak sudah nanam beli sendiri kayaknya ya. Iya. Itu apa mikirnya? Kenapa nanam buah sekarang? Mikirnya Pak, ini kalau saya misalkan tanam bawang merah atau kacang, kan sekarang obat-obatnya mahal, pupuknya mahal, jadi tidak seimbang gitu. Kalau tanam misalkan alpukat atau jeruk kan satu kali tanam pupuknya nggak sebanyak bawang. Nggak gitu. Seterus itu tiap 3 bulan sekali pusing pupuk. Iya. Enggak, tapi kan puluhan tahun dulu kan nanamnya sayur aja orang sini. Kan belum ada itu Pak, dulu mah masih monoton dulu mah Pak. Belum ada bantuan-bantuan gitu seperti sekarang kan. Misalkan Bapak kasih bibit duren, alpukat, jeruk. Nah, kalau saya tahu dari dulu, pasti dari dulu sekarang udah panen pastilah. Iya. Tapi ini saya salut sama Bapak karena saya belum memberikan jatah ke Bapak karena nggak kenal kan. Iya. Tapi kenal sama tetangga-tetangga Bapak yang lain itu udah pada nanam, terus Bapak malah berani belanja sendiri kan. Iya. Nggak mengandalkan bantuan. Enggak. Karena itu yang kurang-kurang saya baru membantu sekarang. Iya. Tapi saya terima kasih pokoknya juga sudah mulai berpikir. Ini luas sekali teman-teman. Kamu tadi kecapean jalan dari sana. Saya juga banyak terima kasih ke Bapak khususnya. Sekarang ada bantuan membantu saya yang udah saya ditanam, yang belum ditanam juga saya besok bakalan ditanam. Terima kasih banyak ke Bapak. Nah ini saya harus tanya sekarang karena dulu kan saya itu tahun 2016 nanya-nanya kalau dikasih bibit alpukat, petani jawabnya satu, lama. Yang kedua, siapa yang mau membeli? Yang ketiga, menimbulkan banyak ulat. Terus kalau dikasih bibit duren, di sini nggak hidup. Belum nanam tapi sudah pada takut. Nah, saya simpulkan Pak, selama 4 tahun itu setiap kali saya mendatangi petani itu, kenapa sih petani itu pada ketakutan gitu? Belum melakukan, belum ada bukti sudah takut duluan. Itu kenapa kira-kira? Kira-kira namanya orang begitu Pak, nggak sama. Misalkan saya di sini ya satu RW yang di sini Pak, cuma paling 4 orang yang seperti saya. Tapi yang paling banyak memang saya. Dari berapa kakak itu? 300 kakak? 360. Berarti hanya ada sekitar 5 orang yang berpikir mau maju gitu ya. Itu mah yang separohnya itu kan dia belum tahu, belum melihat begini seperti saya begini nih. Gitu. Jadi harus ada buktinya ya Pak. Harus ada bukti. Nah, jeruk lemon juga Pak yang tapi Bapak kan menjalankan ini belum ada bukti. Belum. Cuman saya maksud saya niat Pak. Niat. Kok yakin? Kenapa? Yakin, benar saya. Nggak takut kayak petani yang lain? Enggak, saya mah nggak banyak pikiran, nggak dipikir dulu bakalan begini enggak. Yang penting saya mah berani ambil resiko. Ya. Saya Pak resiko bukan lesiko. Jeluk. Mau menghidupkan jeruk lemon ini Pak, yang 1,5 hektar itu saya beli PE yang satu ini tuh 18 roll. Ambil saya dari Pondok Buah Batu tuh. Datang air ke sini. Kolam di sini. Oh ya, ini pengairannya dari situ. Dari situ Pak. Mana nanti saya mau lihat. Dari Pondok Buah Batu jauh Pak. Jauh. Habisnya 18 roll. Wah, hebat pokoknya. Ini pekerjaannya berapa? 11 orang semuanya. 11. Setiap hari bayar berapa berarti? Ya kalau dengan anu mah itu mah 1 juta apalah yang 11 orang itu. Oh iya, satu harinya keluar rata-rata uang 1 juta. 1 juta itu buat keluar. Berarti kalau 30 hari 30 juta. Iya. Ya. Jadi Yayasan Nur Desa itu pekerjaannya memang selama ini banyak sekali berurusan dengan
petani, tapi lebih banyak buruh taninya ya, Iya. bukan petani kayak Iya, gitu. iya Pak. Iya. Tapi ada beberapa yang benar-benar petani, katakanlah kalau bantuan-bantuan yang sifatnya amal sosial itu kan untuk fakir miskin. Iya. Nah, kayak fakir miskin itu kalau dibantu bibit hanya sedikit, paling di pekarangan atau di sepetak tanahnya. Tapi kalau yang seperti Bapak ini kita bantu agak banyak, nggak apa-apa walaupun bukan status fakir miskin. Mengapa? Karena harus di tempat itu harus ada contoh Iya. besar. Jadi tidak semua bantuan itu untuk fakir miskin, tapi termasuk untuk petani yang berani mengeluarkan sehari 1 juta ini juga nggak apa-apa. Ya apa nanti kalau saya nggak tanam terus kan nanti itu dibayarnya dari mana? Iya. Kalau sekarang kan saya misalkan kan ada pisang, itu ada jeruk lemon buat Iya. membayar dia itu. Dan Iya, saya iya. juga mapai lah gitu. Ini maksudnya saya mah Pak, sekarang ya kecapean saya urusan yang kerja, saya juga turun tangan kerja. Tapi saya nanti pikir saya kan ini punya ya ini buat nanti buat masa depan gitu. Alpukat yang ditanam sekarang. Iya, iya. Itu maksud saya Pak. Ya mikirnya agak panjang ya, nggak pendek. Ya, gitu. yang dulu juga Pak, saya sampai nganyuk Pak. Benar saya sampai nganyuk tuh. Ngutang berapa? Mau sampai utang 50 juta saya tuh Kemana? itu nanam jeruk lemon ya Pak. Modalnya dari mana itu ngutangnya? Ya. Lah nih bawang Ke merah, petani juga? kentang, Enggak, iya. ngutangnya ke bank atau ke petani? Ke teman? Ya ke teman lah. Oh, ke teman. Kalau saya dekat-dekat dengan bank mah saya emang enggak lah. Oh, nggak pernah ngutang bang? Enggak saya mah enggak itu lah. Ada gitu teman yang ngutangin? Ya yang sama saya percaya, Oh, teman iya. saya itu. Oh, Bapak dipercaya nih, makanya dikasih apa hak guna tanah karena dipercaya sama orang kota juga ya. Ya udah 34 tahun saya. Diserahkan Bapak. Cuman dulunya itu nggak kepikiran Pak seperti jeruk atau alpukat, maunya tanam kayu yang dari depannya Oh. bapak dusun itu ya dulunya itu. Nah ternyata dia pengen seperti punya saya itu jeruk lemon, jadi nyuruh saya sekarang gitu. Iya, iya. Ini mau istirahat ya? Iya Pak. Bu, nunggu makanan sebentar ya? Tetangga-tetangga semua. Bapak. Saudara saya ini banyak gitu Pak. Kebanyakannya saudara-saudara Pak. Iya, iya. Nggak ada yang lain Tapi itu. udah di atas 40-an tahun semua ini kayaknya. Iya yang 50 itu di atas dari saya tuh yang baju merah tuh. Itu hampir 65 tahun umurnya Pak. Tapi masih jag-jag. Masih tenaganya bisa nyangkul ya? keras. Iya masih. Kamu nyangkul ya? Jadi saya mah Pak masih saudara-saudara berdekatan gitu. Iya, kalau di desa ya begitu. Jadi saudara sekaligus kadang-kadang bermusuhan gitu kan? Ya kalau orang lain begitu, kalau saya mah enggak. Enggak punya musuh. Tuh, yang bawa mobil itu supir itu adik saya itu Pak. Oh gitu. Adik saya. Tadi yang ngangkutin bibit masih saudara juga ya itu? Ya iya yang ini Pak Nang itu ini istrinya tuh. Iya. Jadi saya ngerti maksud Bapak ini. Kalau di desa itu beban hidupnya tidak bisa individualis atau tetap akan ngurusi sanak saudaranya. Iya. Punya jiwa sosial atau enggak tetap terpaksa. Nah, Iya. terpaksa harus terlibat mengurusi, karena kalau ada yang kekurangan atau apa tidak bisa kan tutup mata gitu. Ya iya Pak, nggak bisa. Nggak punya tempe, nggak punya minyak, harus keurus. Jangankan tuh makanya Pak, kebunnya juga tuh yang di sana. Adik Iya. saya tuh kalau nggak dikasih sama saya kan kasihan. Iya, iya. Ini nanti sebagian terong juga masih bisa nanam di bawah. Bisa Pak. Ah. Sebetulnya nanam terong itu atau cabai Pak, hitung-hitungannya mupuk ini. Nah ini Siva yang kemarin manual yang kita sebarkan itu soal agroekologi, agroforestry itu maksudnya sebenarnya seperti ini. Kalau tani nanam itu jangan yang kayak di bukit itu kan ngeri itu. Itu hanya sayuran semua, kan dikeruk-keruk terus tanahnya. Longsor masuk ke Nggak dipetak-petak Cicahem, begini. kampungmu kan di Cicahem itu. Jadi orang Nah, Cicahem Pak yang ke itu. ya kena. Nah ini Kak, rumahnya terminal Cicahem ini. Ya iya makanya. Dulu kan banjir meluap lumpur itu dari sini nih Dari sumbernya. situ.
Nah, kalau tani makanya Pak Kalau di setrap begini, Pak, di petak-petak aman begini, ini aman, Pak. karena tanahnya ketahan, terus tidak tiap 2 bulan dikeruk-keruk, terus bener itu pinggirnya Pak dikasih Pasti rumput-rumput gemor, itu. iya. Pasti gemor terus Pak kalau di petak begini, Pak. Nah, itu namanya konsepnya pertanian agroekologi. Jadi agro pertaniannya ekologi, memperdulikan lingkungan, dan itu lebih sehat, lebih berkelanjutan. Coba kalau itu yang kayak di bukit-bukit itu kita belum selesai nyebarin bibit ke sana itu karena bibitnya masih kurang, itu menghancurkan tanahnya yang lapisan atas juga tidak subur kan ya Pak ya. Iya Pak, jadi terus-terusan dieksploitasi, tiap 2 bulan sekali dikasih pupuk akhirnya ini kayak gini nih. Kalau larut ini kan numpuk bertonton ke kota Bandung ini. Nah, sekarang petani di sini sudah mulai banyak ya nanam buah banyak, dan hasilnya luar biasa. Nanti ngomong sama pejabat-pejabat pemerintah itu, Pak, kalau bagiin bibit di sini jangan hanya kayu-kayu itu ditebangi 4 tahun dan nggak laku. Ini mah Pak bukan orang lain, saya ini yang nebang kayu-kayu ini tuh masih banyak tuh. Ya. Di bawah. Di atas tuh ada 10 truk tak. Dipakai apa sama saya tuh? Dipakai itu Pak. Nebangnya aja biaya tinggi ya. Ya iya tuh. Nah, terus laku dijual nggak? Enggak. Nah, enggak. Jadi kayu bakar. Kayu bakar Pak. Ya lumayan. Tapi manfaat juga Pak, inung budak tuh saya tuh masuk tuh kok pakai kayu bakar. Ya, tapi begini, kalau kita berpikir nanam kayu-kayu yang seperti itu, kayu instan bibitnya murahan seperti itu, kita ganti buah sekarang. Coba perbedaannya. Harusnya. Gizinya dapat. Ya, makan buah. Ya. Terus daunnya rimbun. Enak kan ini udaranya sekarang. Jadi Pak harusnya diatur sama kita juga. Misalkan begini Pak. Bisa kita tanam kayu di daerah sini. Seperti contoh yang jalan misalkan mau bencana itu kasih satu biar padat. Yang di mana lagi jangan semua gitu. Nanti orang di sini mau makan dari mana itu? Masa kayu harus dimakan? Oh, ini doyan ini makan kayu. Kayu manis saja tetap nggak bisa dimakan ya? Ya enggak, itu mah buat landong atau. Ya, mending jeruk kecut daripada kayu manis. Nah, kalau jeruk mah masih mending Pak. Jeruk lemon sekarang murah katanya. Tapi Pak, manfaatnya apa? Coba kemarin ada penyakit ke doma, ke sapi itu pakai jeruk matanya tuh. Wow. Benar. Jadi nggak minus ya? Nggak usah ke optik? Enggak. Nah. Terus lalat Pak. Berarti kamu harus makan. Kamu minusnya berapa itu? 2 minum lemon yang banyak ya. Enggak, sekarang ini yang saya lihat kelornya kurang. Ya kan belum ditanam Pak. Ya makanya cepet tanam itu. Mau saya minta ke Hamid. Cuman saya kan ambil waktu Pak, punya waktu. Maksudnya gini Pak, kan saya mau tanam bawang secepatnya mungkin, yang ini sedikit Pak. Iya. Nah kalau saya sudah selesai ini baru tanam itu. Tapi kalau saya lihat kayak begini, Bapak nanam 100 pohon kelor, nggak butuh waktu 2 jam. Enggak. Ya teh? Ya enggak, Ya, makanya nggak usah takut. Cepat. Oke. Mit kirim bibit kelor nanti 100. Nanti saya datang ke sini sama teman-teman mau buat ini. Supaya ini orang-orang kota itu juga belajar tani. Iya. Jadi kalau ke sini bareng-bareng kita kegiatan sambil untuk pendidikan. Iya. Supaya orang kota juga ngerti pertanian. Bagaimana budidaya pertanian. Hari sarana Pak, ilmu IPA itu aduh penting. Bapak sekolah? Sekolah. Di mana? Dugi naon Pak? Eta sekolahan saya yang SD itu sebelah sananya dulu. Dulu sudah ada SD? Dugi ke kelas 3 SD saya. Zaman Bapak itu belum ada SD? Ada SD. SR? SD. Sudah SD? SD. Tahun berapa? Tahun saya lahirnya 64. Katakan kalau dulu mah kan udah sekolah tuh udah besar. Berarti 74, 73 lah saya sekolah. Oh, tahun segitu. Antara gitu. Kelahiran saya 64, tahun 64. Berarti kalau 10 tahun 74 atau paling tidak baru sekolah 7, itu. 73 mungkin. Gitu. Lulus nggak sekolah? Sampai kelas 3 asad. Lulus atau lolos kalau gitu? Hah? Lolos. Iya, lolos. Lolos, Pak. Meloloskan diri. Lolos saya. Kalau lulus mah itu pas sampai kelas 6 kan. Tapi baca bisa kan? Hah? Baca koran, bacaan. Ya
Alhamdulillah. sedikit. Ini kan alhamdulillah. bisa dibaca. Bisa. Ini dibaca. Heeh. Rokok merenggut kebahagiaan. Bukan. Ini apa? Bukan. Coba dibaca ini. Ada nggak kelihatan tuh, Pak? Nggak kelihatan. Nih, rokok merenggut nyawamu. Tapi kenapa tuh dirokok? Nah, tuh dituang kene. Ya, kenapa tuh? Ya kok tanya yang Bapak kan yang ngerokok. Jadi begini Pak, maksudnya perusahaan itu nggak mau ketemuan buntut juri, Pak. Tahu nggak ketemuan buntut juri? Saya udah kasih tahu ke bapak-bapak semuanya, ini saya pakai, ini ya dikasih tahu merokok itu tidak benar lah, katakan. Kenapa tuh merokok terus? Kan mau. Ya, mau. Tidak salah, perusahaan tidak salah. Kalau Bapak pinter kalau ya, pemerintah ya nindak perusahaan rokok salah, Pak. Dan rakyatnya nu tengah gugu mah dan perusahaannya Cara berhenti merokok gimana? nggak tahu. Berarti bibit yang kurang apa? Kita tambah kelor. Terus Yang jelas nangkanya bagus itu loh, nangka Bali. Yang jelas Pak, yang paling banyak mah alpukat buat yang di Cikoret, Pak, di kebun di sana. Masih butuh berapa di sana? Masih 200 lah, 200 Ya lagi. kecil kalau 200 itu. Tapi maunya saya yang aligator, yang dikawinkan, yang pakai lebih dibungkus. Kalau karena Yayasan Odesa itu dapat bibitnya sumbangan untuk ngejar yang harus seperti itu, kadang-kadang sering meleset. Mohon. Ya, tapi pelan-pelan nanti juga Pelan-pelan aja. dapat. Pelan-pelan aja, yang penting kita berhasil ada, Ya. nah, gitu aja. Nah, Itu yang di Bukit sana Cikoret belum digarap memang. udah ditanam alpukat ini juga sama dengan yang di sini. Udah berbuah tuh temannya itu, Pak. Cuman itu teh ganyirung, Pak. Tahu ganyirung? Tahu kan. Yang tadi teh cek saya dengan Oh, gimana sih Pak? Coba. kalau ganyirung itu Neng, ini pohon alpukat ya, ini alpukat ini gitu katakan. Nah, ini hidup, ini enggak gitulah. Iya. Jadi separohnya lebih itu, Pak, matinya. Iya, Kalau iya. tanahnya merah kan itu Nah, sana. ini bahasa Rusia. Gandrung. Ganyirung. Ganyirung itu Pak sama dengan sangkilang atau mangkaning, itu bahasa Sunda. Sangkilang di bejaan Pak, ku abdi teh tong jalan kadinya. Nya da aya anjing galak, Pak. Mangkaning sana ieu budak teh nogrog terus kadinya jalan. Itulah. Tadi lanjut Pak, sangkilang yang mangkaning tuh. Oke ya. Nanti kalau anak-anak adik-adik yang itu kamu ajak belajar di sekolah Sabtu Minggu itu, kalau praktek botani ke kebun sini aja. Ini, Di situ kan ada. Boleh ya Pak? Boleh. Bu Nur itu di Pak Ustad. Iya. Hah? Ini nggak ngajar di situ Pak sih. Ustad Dede di mana? Yang ngajar di Bu Nur di mana? RT berapa? Ini nggak ngerti yang ini. Bukan, ngajarnya di RT berapa Bu Nur itu? Ya nggak ngerti dia. Nggak tahu. Kenapa nggak di? Harusnya gini, kalau kita mau datang ke Bukan, rumah dia itu, bukan ngajar di situ. oh, Dia bukan. ngajarnya di daerah lain. Yang di situ siapa? Nanti temennya. Oh, temannya, si saya Pak. Bu, nanti kita tanyain di situ. Oke ya Pak, saya pengen ini nanti tambah bibitnya. Terus yang paling penting sih Bapak kan punya banyak saudara, itu dibagi juga bibitnya. Ini Pak, kalau saya boleh bilang Pak, sebetulnya yang dipegang kebun sama saya itu Pak, bukan cuma yang kerja ini, yang di sana juga tuh masih ada 1 hektar Pak tuh yang udah dipangku tuh. Oh itu. Nah, itu yang barusan bibit alpukat yang barusan buat di sana Pak. Oh iya. Masih saudaranya Ya kalau sini kan sudah ini. Sudah, ini mah buat di sana Pak. Nah, jadi masih adik-adik saya gitu Ya. yang ngurusnya. Pokoknya tahun saya mah gagah lah. Udah panen bro, ini. Kalau nama tahun saya mah cair, lah. Jadi kamu ngajar pertanian di sini nanti dengan cara seperti ini, nunjukin jenis pohon. Kemarin kan Mit itu memalukan, itu mahasiswa dites sama Hamid 10 jenis bibit, satu pun nggak ada yang tahu, padahal hampir semua sudah dimakan, tapi nggak ada yang tahu ini bibit apa. Jeruk itu tiap minggu kan ya makan orang kota itu, tapi nggak ngerti pohon jeruk itu seperti apa. Kalau itu tergolong parah nggak? Baru tahu makan itu Pak. Iya.
Nah, yang biasanya mau makan nggak nanam itu kan monyet, Pak. Monyet. Benar Pak. Seperti kawung Pak, buat gula merah itu kan itu dari cara Pak. Cara yang nanam itu, bukan manusia. Makanya harus terima kasih ke cara teh Pak. Jangan dianjingan di Allah. Gitu. Kuliah Pak anaknya? Enggak. Sebelumnya? Sekolah biasa. Nah. Sampai SMA SMA. Oh, di mana Pak di sini SMA-nya? di Cimenyan. Oh. Bukan di Cimenyan ya, dua SMA tak Jimberung. Oh, jauh ya? Jauh. Iya, jauh. Cucu ya saya yang di situ tuh, lemunya yang di pasar ya. Pak, kenapa kalau petani di sini nggak pada nanam pepaya? Karena belum tahu katanya Neng, belum tahu rasanya pepaya ini California. Padahal California itu paling enak. Sekarang alhamdulillah banyak yang tanam sekarang. Udah dikasih bibitnya sama si bapak, bakalan nanam yang banyak. Tahu Pak? Kan orang kampung namanya. Oh, belum pernah coba ya. Nah, gitu. Padahal Neng, pepaya itu banyak manfaatnya Neng. Yang lagi haus makan pepaya. Seperti kita sekarang kan lagi haus, Iya, makan pepaya makan juga. Iya. Yang kebanyakan ngomong harus makan pepaya. Pepaya lagi gitu. Yang giginya ompong. Ya iya. Pepaya ini Pak, kalau pepaya ini bisa dikatakan of the best Pak. Naon eta teh Pak hasilna the best teh? Duka teuy. Ada abah mah dia mah nyaop the best endun boleh teh kan itu teh. Makan pepaya kebanyakan malah sehat Pak. Ya. Iya. Ya asal jangan kebanyakan. Dan yang dimakan jangan hanya pepaya. Sebab Bapak bukan burung puyuh. Cuman kalau nggak makan pepaya, petani itu kebangetan. Ada yang ngambil makanan itu mana kok lama banget? Iya Pak. Lama ya. Mang Toha. Tuh, Itu ada orang dua itu, Pak. Itu ada orang dua. Bang. Caping. Oh, itu mah itu. Dikira enggak kan caping. Dikira orang. Dikira orang. Terus ini ada informasi Bu soal kuliah. Ya, Ibu di sini umpamanya ada saudara, ada anak dulu deh, ada anak, ada saudara atau tetangga yang lulus SMA itu ada kesempatan kuliah gratis gitu ya. Ya ibu-ibu kan kebanyakan memang kalau kuliah itu sulit ya Bu ya, karena biayanya ya. Ini ada program gratis kuliah, tentu aja ibu ya, ibunya harus mau mendorong anaknya untuk kuliah, saudara, tangga atau lainnya, dan anaknya juga harus mau gitu, biar sama-sama kalau sudah mau semuanya, ibu anaknya atau bapak sama anaknya ya enak kan dia. Iya. Berangkatnya enak, belajarnya juga nanti bisa tuntas gitu. Nah kita harapannya sih begitu ya, karena kalau dari Odesa sendiri tidak bisa memaksa ya, karena harus datang dari kemauan sendiri ya. Nah ini ada kesempatan, karena kalau umpamanya kita biaya sendiri kuliah itu bisa berapa ya, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta Bu. 4 tahun itu ya. Nah daripada mengeluarkan biaya yang sekian banyaknya, ya lebih baik kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Saya mau tanyakan Kak. Ya. Seandainya kalau misalnya tetangga atau saudara itu mau kuliah itu persyaratannya apa aja? Nah ya, persyaratannya itu kan paling administrasi kayak kakak gitu Pak dari ibu. Nah, terus nanti ada rapot kayak gitu ya, yang dari sekolah, apa berkas-berkas ijazah gitu ya, atau itu. Ya surat keterangan lulus ya, paling itu sih Pak, nggak banyak. Dan dari itu. Hah? Sudah lebih dari itu. Nggak, dan kita juga nggak bakal memungut biaya apapun. Yang penting siap kan
Ini maksudnya mah persyaratan itu jelas, anak ini lahir dari orang tua mana kan ya. Iya. Terus asal sekolah dari mana, apakah ini udah lulus SMA atau baru lulus SMP gitu loh. Nah gitu, paling pak gitu gambaran umumnya ya. Nanti nggak jauh dari situ soal apa namanya yang khusus nanti bakal diinfoin lebih lanjut kalau umpamanya nanti ada yang berminat pak gitu pak. Nah, Iya, jadi ibu kalau di kuliah itu bedanya sama sekolah yang SMA kan. Kalau SMA itu ilmunya cuman yang segitu-gitu aja, nggak banyak. Kalau misalkan di kuliah nanti lebih diperdalam lagi, ngambilnya apa, nanti ilmunya juga lebih luas lagi gitu. Iya. Jadi katakan sampai sekarang lah, Neng kuliah kan, tahu ke kebun, tahu kemana kan? Iya. Kalau SMA itu nggak mungkin. Iya kayak gitu. Jadi kalau Seperti kuliah itu. tuh ya langsung dipraktekkan gitu. Nanti juga kan ada nggak pelajarannya tuh nggak yang di dalam kelas terus kayak SMA, cuma nanti tuh langsung ke lapangan. Keluyuran maksudnya. Ya ke lapangan, Pak, seperti begini aja. Iya. IPA, Pak, ilmu pengetahuan alam. Iya juga ada ada. IPA dewa ya, Pak. Anjing. Bapak mau kuliah gak Pak? Ya mau. Lagi kuliah sekarang. Lagi Bapak. kuliah. Iya. Kuliah pertanian itu. Iya, lagi Bapak S3. Oh iya, jurusan apa Pak? Pertanian itu. Ya, pertanian. Kebun. Bapak sekarang semester berapa Pak? Ya 54 lah. 54.